Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar biologi? Bersama dengan Kak Abu. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal biologi sel yang kedua ya. Karena yang biologi sel pertama 1 sampai nomor 15 sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pada saat ini kita akan membahas soal-soal tentang biologi sel yang kedua. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Semua sel berasal dari hasil pembelahan sel sebelumnya. Kemudian sebabnya kita lihat, sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional. Jadi untuk menjawab soal seperti ini teman-teman, ini adalah soal sebab akibat. Maka kita selesaikan pernyataan yang atas dulu gitu. Kita tentukan dia benar atau salah, baru kita lanjut ke pernyataan yang bawahnya ya teman-teman ya. Kita lihat semua sel berasal dari hasil pembelahan sel sebelumnya. Nah, kalau teman-teman ingat kembali, maka di sini kaitannya dengan pengertian sel nih teman-teman. Sel itu apa teman-teman? Sel adalah unit terkecil kehidupan. Berkaitan dengan unit fungsional, unit pertumbuhan, kemudian unit struktural, dan juga unit hereditas gitu. Jadi kalau kita tuliskan di sini teman-teman, sel adalah unit terkecil makhluk hidup atau kehidupan. Nah, ini kaitannya teman-teman dengan unit pertumbuhan, unit fungsional ya teman-teman ya. Kemudian ada unit struktural. Dan terakhir adalah unit hereditas. Nah, untuk soal nomor 7, pernyataan yang atas, kalau teman-teman lihat di sini kan dia mintanya semua sel berasal dari hasil pembelahan sel sebelumnya gitu. Berarti kaitannya dengan apa nih teman-teman? Kalau kita lihat di sini kaitannya adalah dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu sel yang ada membelah secara mitosis bertambah banyak, sehingga nanti tubuhnya akan bertambah besar dan tubuhnya bertambah tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat perkembangan atau pertumbuhan pada manusia ya teman-teman ya, dari bayi yang ukurannya kalau teman-teman perhatikan bayi baru lahir gitu ya, panjangnya cuma 50 cm, sekarang teman-teman lihat deh, tinggi teman-teman sudah di atas 1 meter semua. Ada yang 160, 150 cm, 170 cm gitu ya teman-teman ya. Berarti itu terjadi pertumbuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sel sebelumnya membelah secara mitosis sehingga selnya bertambah banyak, tubuhnya bertambah tinggi dan bertambah berat. Atau istilahnya gini teman-teman, istilahnya ada selula, selula gitu. Jadi sel yang ada di tubuh teman-teman saat ini itu berasal dari sel sebelumnya. Kan kalau kita ingat kembali peristiwa reproduksi secara seksual, teman-teman, ada diawali dari fertilisasi. Jadi sel sperma membuahi sel ovum jadi zigot. Nah, itu kan satu sel. Nah, sel zigot ini membelah. Jadi embrio, banyak sel ya. Kemudian jadi janin, lahir jadi bayi. Kemudian tumbuh sekarang menjadi teman-teman yang ukurannya sudah bertambah berat dan bertambah tinggi. Jadi bisa dipastikan semua sel berasal dari hasil pembelahan sel sebelumnya, itu betul ya. Kaitannya dengan unit pertumbuhan, ada istilah selula, selula. Sel yang ada sekarang berasal dari sel sebelumnya. Nah, ini betul nih. Kemudian kita lihat pernyataan yang bawahnya nih teman-teman. Sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional. Nah, kalau kita lihat di sini ada unit pertumbuhan, kemudian ada unit fungsional, kaitannya dengan aktivitas kehidupan nih, atau aktivitas hidup. Maksudnya apa teman-teman?
Jadi aktivitas hidup itu kan dilakukan oleh makhluk hidup. Misalnya teman-teman melakukan respirasi, makan, mengeluarkan zat sisa gitu ya, ekskresi. Ternyata yang melakukan hal tersebut adalah sel teman-teman. Karena sel memiliki unit fungsional gitu. Jadi sel sebagai unit fungsional, dia bisa melakukan aktivitas hidup. Dia butuh nutrisi, melakukan respirasi, mengeluarkan zat sisa gitu ya. Jadi betul juga ya teman-teman ya, kaitannya dengan fungsional. Jadi fungsional ini betul. Kemudian unit struktural. Nah, struktural ini kaitannya dengan apa nih teman-teman? Struktural kaitannya adalah semua makhluk hidup pasti tersusun dari sel. Baik itu organisme unisel seperti bakteri amuba, dia tersusun dari satu sel gitu ya. Kemudian ada organisme yang multiseluler seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Tubuhnya tersusun dari banyak sel. Jadi, sel sebagai unit terkecil makhluk hidup berkaitan dengan unit struktural, maka setiap makhluk hidup itu pasti tersusun dari sel. Jadi, semua makhluk hidup tersusun dari sel, baik itu organisme unisel, jadi tubuhnya bersel satu ya, seperti amuba, bakteri, dan juga organisme multisel, tubuhnya tersusun dari banyak sel seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi struktural benar juga ya teman-teman ya. Jadi kalimat atas benar, kalimat bawah benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat teman-teman. Jadi kalau yang atas kalimatnya menunjukkan bahwa sel itu dia unit pertumbuhan, karena sel yang ada sekarang ini berasal dari sel sebelumnya yang membelah secara mitosis. Kemudian kalimat yang bawah ini juga dia mengatakan bahwa sel sebagai unit struktural dan unit fungsional. Jadi konteks yang berbeda, tapi dua pernyataan itu adalah dua pernyataan yang benar. Makanya dia tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, berdiri sendiri ya. Maka kalimat atas benar, kalimat bawah benar, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau kita berikan jawaban, maka jawabannya B teman-teman. Jadi B itu pernyataan atas betul, pernyataan bawah betul, dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 8, perpindahan air dan zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya dari larutan yang hipotonik ke larutan hipertonik melalui membran semi-permeabel disebut. Pilihannya kita lihat teman-teman. A. Imbibisi, B. Difusi, C. Osmosis, D. Plasmolisis, E. Transport aktif. Di sini juga teman-teman bisa lihat gambar ya, untuk memudahkan kita dalam menjawab soal juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini perpindahan air dan zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya dari larutan hipo ke hiper melalui membran semipermeabel. Kalau kita perhatikan di sini yang pindah apa nih teman-teman? Air ya. Jadi air yang pindah. Kemudian dari larutan hipo ke hiper. Hipo itu artinya rendah teman-teman. Kalau hipotonik berarti larutan yang konsentrasinya terlalu rendah. Kenapa bisa terlalu rendah? Karena dia terlalu banyak air. Jadi hipotonik ini maksudnya encer berarti ya teman-teman ya, karena terlalu banyak air. Kemudian dia akan berpindah menuju ke larutan hipertonik. Hiper artinya tinggi. Jadi konsentrasinya terlalu tinggi, maksudnya apa tuh? Kadar airnya terlalu rendah, berarti dia terlalu pekat. Kemudian berpindah melalui membran semipermeabel. Jadi semipermeabel ini adalah sifat dari membran sel yang hanya membolehkan air yang lewat. Jadi air ini boleh lewat nih teman-teman. Boleh melintasi membran. Sehingga kalau kita perhatikan,
di nomor 8 ini adalah perpindahan air dari larutan yang airnya banyak gitu ya teman-teman ya, menuju ke larutan yang airnya sedikit melalui membran semipermeable, karena memang air aja yang boleh lewat. Nah, kalau kita perhatikan maka itu adalah pengertian dari osmosis. Jadi ini sudah pasti jawabannya adalah yang C ini teman-teman, osmosis. Bagaimana dengan yang lain? Imbibisi, imbibisi ini adalah masuknya air ke dalam biji. Masuknya air ke dalam biji pada peristiwa perkecambahan. Dan imbibisi ini termasuk ke dalam peristiwa osmosis. Karena osmosis itu kan dia perpindahan air ya, dari hipo ke hiper melalui membran semipermeable. Contohnya apa? Contohnya dari osmosis itu adalah masuknya air ke dalam biji atau istilahnya imbibisi. Contoh yang kedua adalah masuknya air ke dalam akar atau akar menyerap air. Itu contoh juga dalam peristiwa osmosis gitu ya. Kemudian difusi. Kalau difusi ini dia perpindahan zat terlarut. Jadi yang pindah ini zat terlarut nih. Zat terlarut pindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, ini dia mengenai difusi. Jadi kalau kita perhatikan osmosis, yang pindah perpindahan air gitu ya. Air ini sebagai apa? Sebagai pelarut. Tapi kalau difusi itu yang pindah adalah zat terlarut. Jadi difusi zat terlarut pindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Sedangkan osmosis, pelarut yaitu air, pindah dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semipermeable. Kemudian untuk plasmolisis ini adalah contoh-contoh dari peristiwa osmosis. Jadi kalau kita lihat plasmolisis ini adalah perpindahan air dari hipo ke hiper yang terjadi pada sel tumbuhan atau sel yang memiliki dinding. Jadi plasmolisis ini adalah sel tumbuhan berada pada lingkungan hipertonik. Jadi kalau teman-teman ingat di nomor 8 nih, teman-teman pahami gitu ya, pengertian dari osmosis itu kan airnya berpindah dari hipo ke hiper gitu. Nah, kalau misalnya ada sel tumbuhan berada pada lingkungan yang hipertonik, misalnya di dalam baskom teman-teman masukkan kentang gitu yang sudah dikupas berisi air. Jadi baskom teman-teman isi pakai air keran, kemudian masukkan ke dalam Oke teman-teman, jadi plasmolisis ini sel tumbuhan berada pada lingkungan hipertonik ya. Misalnya contohnya, teman-teman siapkan baskom berisi air garam. Jadi air garam itu kan bersifat hipertonik. Jadi kalau teman-teman masukkan kentang ke dalam baskom yang berisi air garam, maka sel kentangnya bersifat hipotonik. Kenapa? Karena kan lingkungannya hipertonik gitu ya. Maka kalau kita lihat pengertian dari osmosis, air akan berpindah dari larutan hipo ke hiper. Nah, karena lingkungannya hiper, maka sel kentangnya hipo. Air dari kentang akan keluar semua ke dalam baskom yang berisi air garam itu. Sehingga terjadilah plasmolisis. Jadi plasmolisis itu terjadi pada sel tumbuhan yang berada pada lingkungan hipertonik. Jadi kalau diangkat tuh diambil kentangnya dari baskom berisi air garam, nanti beratnya berkurang dia. Karena airnya kan keluar semua gitu ya. Gitu. Kemudian yang E, transport aktif. Nah, untuk transport aktif, di sini adalah perpindahan zat yang membutuhkan energi. Ini membutuhkan energi ATP. Kenapa? Karena dia melawan gradien konsentrasi gitu.
membutuhkan energi ATP. Karena memang perpindahan zatnya itu dia melawan gradien konsentrasi. Misalnya harusnya kan yang gampang atau yang mudah itu pindahnya dari tinggi ke rendah. Nah ini kebalikannya nih, dari rendah ke tinggi gitu. Jadi teman-teman analoginya seperti ketika kita naik sepeda gitu ya teman-teman ya. Kemudian tanjakan, nah kita kan butuh energi itu untuk goes. Tapi ketika kita naik sepeda turunan, nah enak nih, nggak butuh energi untuk goes kan ya. Jadi transport aktif ini membutuhkan energi ATP untuk memindahkan zat karena melawan gradien konsentrasinya, yaitu dari rendah ke tinggi. Contohnya misalnya pompa ion NaK. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk A, B, C, D ini sebenarnya adalah transport pasif ya teman-teman ya. Sedangkan yang E ini adalah transport aktif. Jadi nomor 8, perpindahan pelarut atau air dari larutan hipo ke hiper melalui membran semipermeabel disebut dengan osmosis. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Berikut ini yang merupakan contoh difusi adalah pilihannya A, terserapnya air ke dalam akar, B, penguapan di daun, C, mengalirnya air di sungai, D, timbul hujan, E, tercampurnya sirup dan air. Kita lihat teman-teman, di sini ada contoh difusi nih teman-teman. Jadi difusi itu pengertiannya, kalau teman-teman ingat kembali adalah perpindahan zat terlarut ya teman-teman ya. Dari mana? Dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi bisa melalui membran atau tanpa melalui membran. Ini difusi. Contohnya apa? Contohnya di sini misalnya gas napas ya. Jadi kalau teman-teman bernapas, menghirup oksigen, itu kan oksigen mudah sekali dia berpindah ya atau masuk ke dalam tubuh dari atmosfer ke paru-paru gitu. Jadi di sini perpindahan gas napas. Bisa oksigen, bisa juga CO2 ya teman-teman ya. Ketika kita inspirasi menghirup oksigen, itu terjadi secara difusi. Begitu juga ketika kita ekspirasi mengeluarkan CO2. Kemudian berikutnya adalah peristiwa terbentuknya larutan gula. Terbentuknya larutan gula. Jadi kalau teman-teman membuat larutan gula itu kan memasukkan gula ke dalam gelas ya teman-teman ya. Kemudian masukkan air. Kemudian kalau teman-teman lihat konsentrasi gula terbanyak itu ada di dasar gelas teman-teman. Nanti konsentrasi gula yang banyak di dasar gelas itu dia akan menyebar tuh ke seluruh bagian gelas. Nah itu disebut dengan peristiwa difusi. Sehingga nanti terbentuklah larutan gula. Kemudian kita lihat berarti di sini pilihannya teman-teman. Berikut ini yang merupakan contoh difusi. Terserapnya air ke dalam akar. Nah, ini contoh dari apa teman-teman? Tadi kita sudah bahas ya di soal sebelumnya. Ini adalah contoh dari peristiwa osmosis teman-teman. Jadi osmosis itu dia perpindahan zat pelarut. Jadi yang pindah itu apanya teman-teman? Yang pindah air. Jadi ini sebagai apa? Sebagai pelarut. Jadi kalau air yang pindah gitu ya, terserapnya air ke dalam akar berarti kan airnya pindah dari tanah kemudian masuk ke dalam sel akar. Itu namanya peristiwa osmosis. Berarti yang A itu salah ya teman-teman. Yang diminta adalah difusi. Kemudian berikutnya penguapan di daun. Jadi penguapan di daun ini peristiwa apa nih teman-teman? Ini adalah peristiwa perubahan zat nih teman-teman. Jadi air berubah menjadi gas. Atau peristiwanya penguapan, transpirasi ya teman-teman ya. Ini juga bukan ya teman-teman ya. Berarti salah ya teman-teman ya. Yang dimintakan contoh dari difusi. Mengalirnya air di sungai.
Air ini mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Ini juga bukan ya teman-teman ya. Kemudian timbulnya hujan. Hujan itu timbul karena ada proses penguapan dan ada proses pengembunan ya teman-teman ya. Jadi ini bukan juga nih. Jadi ada proses penguapan, nanti air yang ada di laut, di sungai, di danau itu menguap, mengalami evaporasi gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu uap airnya naik ke atmosfer yang lebih tinggi, sehingga suhunya kan bertambah dingin tuh. Terjadi pengembunan, terbentuknya awan teman-teman. Kalau sudah terbentuk awan, awan itu berarti berisi apa teman-teman? Titik-titik air ya. Nanti lama-lama kalau sudah banyak ya jatuh sebagai hujan gitu. Jadi bukan juga ya teman-teman. Maka di sini tercampurnya sirop dan air atau terbentuknya larutan sirop gitu berarti ya. Nah, inilah jawaban yang tepat nih. Contoh dari peristiwa difusi.